Pagi hari ini luar biasa, saya ingin lihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang mengucap syukur. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan waktu, kami masih diberikan kesempatan. Engkau sudah menjagai kami semalam sehingga kami dapat beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin membawa korban syukur kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, janji-Mu ajaib. Itulah yang selalu terukir di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau berserah. Mari katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, Engkau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
percaya Tuhan janji-Mu dalam kehidupan kami, ya dan amin. Ketika kami berjalan bersama dengan Kau, Engkau memegang kami Tuhan menuju kemenangan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Kami tidak bimbang, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada pada pagi hari ini, semua karena penyertaan-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, membawa pujian kami, sembah kami Tuhan. Dan biarlah ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan ketika kami nanti pulang, kami membawa kemenangan atas permasalahan kami. Kami membawa kesembuhan atas sakit penyakit kami. Dan kami sungguh percaya kami disegarkan, kami dipuaskan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa minggu-minggu ini adalah minggu yang selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjadi pengharapan kita. Amin. Apapun yang kau alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu.
kuasa Tuhan yang menghidupkan kita, juga sebagai pengharapan kita. Amin. Ada sukacita surga yang saya lihat di muka walaupun pakai masker ya. Tapi saya bersukacita karena pagi hari ini Bapak dan Ibu masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Itu karena kita sudah terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhku. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kata sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ada yang hari-hari ini lagi lesu, letih karena banyak masalah, apalagi masa pandemi begini ya. Kesaksian saya selama pandemi ini hampir 8 bulan gak pulang ya. Karena ya itu tadi, menjaga kesehatan. Kalau saya pulang kasihan papi mami ya, karena saya kan dari zona hitam bahkan di Jakarta. Tapi puji Tuhan, saya dan suami dipelihara Tuhan sampai hari ini sehat ya. Walaupun kita kerja itu nggak off loh, nggak WFH, tetap kerja ke kantor setiap hari 9 to 5 gitu ya. Tapi saya merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya kalau Tuhan yang sama menyertai saya, Tuhan yang sama juga menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kuncinya cuma satu, kita harus tetap selalu
bersukacita. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersukacita. Ya, saya sering dengar masa pandemi ini orang jenuh. Yes, saya merasakan jenuh juga. Ya, bosan di rumah, betul sekali. Tapi ketika kita belajar mengucap syukur, kita bersukacita, kita bisa merasakan ada kekuatan dari Tuhan. Walaupun saat-saat ini kita percaya dan kita juga gak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Satu hal yang kita percayai, bahwa di Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pergumulan kita pada pagi hari ini? Bawalah kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, dan kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat? Haleluya. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan bahwa tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Seperti Engkau begitu mengasihi. Ya Tuhan, Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. tiada yang seperti Engkau.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tes 1, 2, 3. Coba ulangi lagi lagu tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan berkami memuji besarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina dengan urapan dari sorga. Bila kuasa Tuhan boleh bekerja di antara kami yang datang dengan berbagai masalah, persoalan sakit penyakit, biarlah Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan boleh mengikuti acara ini dengan baik. Biarlah mereka boleh duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tuhan, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kami. Boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan suaraku menjadi suara-Mu, jadikan lidahku menjadi lidah-Mu, jadikan mulutku menjadi mulut-Mu ya Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya katakan amin. Tetap berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. 2, 3.
Kami warga Gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. Satu, bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dua, bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. Tiga, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. Empat, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. Lima, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja dalam persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Ya. Minggu ini bicara tentang motivasi. Judul pertama, motivasi mengikut Yesus. Apa sih motivasimu ikut Yesus? Datang ke gereja, beribadah sama Tuhan. Kita akan baca Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kecil sekali itu tulisannya. Kurang besar itu ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus manggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ada dua kelompok, yang satu sedang membereskan jala, yang satu sedang apa? Menebarkan jala. Luar biasa ya, orang-orang yang mau direkrut oleh Tuhan ternyata mereka bukan pengangguran. Mereka adalah orang-orang yang sedang aktif, mereka orang-orang yang sedang sibuk, orang-orang yang sedang bekerja. Amin. Ada mau dipakai Tuhan? Ada mau dipakai Tuhan? Harus aktif. Ya, Tuhan tidak mau panggil orang-orang yang nganggur, tapi orang-orang yang aktif. Perhatikan di sini. Ya, ayat 18, ia melihat dua orang bersaudara itu, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Mereka sedang. Jadi artinya mereka sedang bekerja, mereka sedang melakukan sesuatu. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa sih bedanya menjadi penjala ikan dan penjala manusia? Menjala ikan menangkap ikan yang hidup untuk dikonsumsi. Menjala manusia, ya, menarik orang berdosa datang kepada Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang seperti itu. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Mereka enggak bertanya-tanya, apa nanti jaminannya saya ikut Yesus. Tapi mereka lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Artinya apa?
Kalau kita ikut Yesus, kalau kita percaya Yesus, pasti Tuhan jamin hidup kita. Amin. Saya selama melayani sejak tahun 76 di Banyumas. Berarti sudah berapa ya tahun ya? 76 sekarang 2000, berarti sudah 40. Berapa? 45 tahun ya? Luar biasa. Saya masih muda waktu itu. Ya, saya baru umur 22. Ya, 76, 54. Ya, 22. Saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memberkati saya. Ya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yakobus dan Zebedius. Dan saudara yang bersama yang mereka, Zebedius, sedang membereskan jala, membereskan. Berarti yang satu sedang menjala, sedang mencari, ini sedang membereskan. Berarti mereka sudah mendapatkan ikan, membereskan jala di dalam perahu. Artinya, kalau kita melakukan tugas, melakukan sesuatu, kita harus bereskan. Amin. Jangan kita bekerja melakukan sesuatu, ini enggak beres, itu enggak beres. Ya, berapa tahun lalu waktu saya jadi pengurus, saya pergi ke Lampung. Ada satu pendeta, bangun pastori, juga bangun gereja. Loh, pastori nggak jadi, gereja pun tak jadi, macam mana pula? Lalu saya tanya, kamu ini motivasinya apa sih? Kamu mau bangun gereja atau bangun pastori? Saya mau bangun gereja, fokus sama gereja. Itu banyak hamba Tuhan salah di situ. Ya, saya waktu kita bangun gereja di bawah, tahun 70, kita beresin dulu. Ya, masalah kita mau tinggal di mana, itu urusan Tuhan. Bereskan dulu. Iya Pak, saya bangun gereja, dananya masih ada, ya saya alihkan bangun pastori. Wah, saya bilang itu nggak benar. Ya, ingat Salomo, pertama kali bangun apa? Bait Allah. Beres? Beres. Setelah itu bangun apa? Istana. Betul enggak? Nah, Tuhan itu nomor satu. Betul enggak? Tuhan itu nomor satu. Jadi kita harus dibereskan satu-satu, saudara. Ya, banyak kan orang, ini dikerjain, itu dikerjain, itu dikerjain, itu dikerjain, itu dikerjain. Semua enggak pada beres. Bereskan satu persatu. Rumah tangga enggak beres, diberesin. Siapa yang harus beresin? Mereka berdua. Perlu intervensi? Panggil pendeta. Untuk meluruskan. Untuk membenahi. Kalau tidak melibatkan pendeta, apa yang terjadi? Bubar. Kan banyak kejadian seperti itu. Ya, perhatikan mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Luar biasa. Mereka nggak tanya aja, Pak, boleh nggak aku ikut Yesus? Ada pertanyaan di situ? Apa aku boleh nggak ikut Yesus? Tidak, perhatikan. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Ya, motivasi adalah keinginan seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan dorongan suatu gerak, jiwa, dan perilaku seseorang untuk berbuat dan mencapai tujuan tertentu. Berbagai jenis motivasi tentunya untuk berbagai jenis orang yang pada dasarnya terdapat antara 7 atau 8 jenis motivasi seperti termuat. Ini saya ngutip ya. Dalam Life Mojo. 1. Motivasi prestasi. Satu dulu. Motivasi prestasi. Ya, kita sekolah, kita berharapkan supaya kita dapat prestasi. Nilai yang bagus. Apa lagi? Motivasi peningkatan diri. Ya, kita bekerja di satu perusahaan, kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Pasti bos lihat, wah orang ini boleh juga ini. Ada peningkatan, naik kelas. Betul enggak? Motivasi ekstrinsik. Wah, saya tadi cari ini, apa sih? Motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Atau suatu kekuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan satu perbuatan, termasuk bekerja. Ya, mungkin bisa lebih jauh,
Sudah ngerti itu? Dunia psikologi, orang mau bekerja kan dites dulu, diwawancara dulu. Orang ini modelnya seperti apa, cara kerjaan seperti apa, bentuknya seperti apa, dari cara jalannya, dari cara ngomongnya, ya toh? Atau bau ketek enggak? Oh iya, orang harus diperhatikan. Biska pernah cerita, ada bapak-bapak mau melamar jadi satpam. Masuk ruangan, baunya langsung mulek-mulek saudara. Hampir pingsan dia doh. Kalau di China, saya pernah baca, pilot, orang jadi pilot itu dites dulu keleknya. Bau apa enggak? Ada tim yang cium. Loh, betul saudara. Iya kan? Apalagi kerja di restoran. Ya, pernah kita makan di restoran, kata Luki, itu orang tuh bau ya. Baru ngelayani dari jauh udah kecium tuh. Betul gak? Pak Willy, Ibu Irin punya pegawai, tentunya wangi-wangi semua kan? Gak ada yang bau-bau kecut, bau-bau asem gitu. Kan itu mempengaruhi, apalagi di ruangan ber-AC, betul gak? Iya kan? Motivasi takut. Wah, apa ini? Banyak orang takut melangkah. Banyak orang takut bertindak. Waduh, takut gagal. Takut begini. Saya pernah ketemu dengan satu anak muda. Anak Sukabumi. Ketemu di IP, Istana Plaza di Bandung. Saya tidak perlu sebut namanya. Gimana? Kamu udah menikah belum? Belum, Om. Belum. Model kamu seperti ini, usianya udah berapa sih? Belum. Kok nggak nikah? Saya takut. Takutnya apa? Banyak teman saya menikah gagal. Ya jangan lihat contoh yang gagal sih bilang. Betul nggak? Ya saya pernah baca di koran juga begitu. Ada seorang gadis, dia tanya psikolog, aduh emangnya menikah itu menyenangkan atau bikin liar katanya. Kenapa? Saya lihat tetangga saya di seberang rumahnya tangga hancurnya. Di sebelah hancur, di sebelah sana hancur, di belakang sana hancur. Keluarga saya, kakak saya, cici saya, orang tua saya, hancur semua. Kesimpulannya, dia kasih kesimpulan seperti apa? Ya udahlah, aku nggak usah kawin. Apa seperti itu? Tidak, saudara. Sebetulnya menikah itu menyenangkan. Amin. Amin. Menikah itu menyenangkan. Amin. Kok cuma 1-2 orang yang bilang menikah itu menyenangkan? Amin. Ada yang masalah dengan istri Anda? Ada enggak? Coba, ada yang bermasalah dengan pasanganmu? Kata Luki kemarin, bisa belen. Ada enggak? Ya. Bagaimana suami istri bisa berjalan dengan baik? Ya gimana kita bawanya? Betul enggak? Kita masing-masing harus mengerti. Yang kelima, motivasi investasi. Nah, investasi apa? Duit, investasi ilmu. Ya kalau kita belajar, kita menimba ilmu sebanyak mungkin, itu kan motivasi kita apa? Kalau kita punya ilmu, kita punya skill, kita punya kepandaian, kita gampang kerja. Kalau kita bodoh, kenapa banyak orang jadi pengemis? Karena dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia ngomong kerja. Kenapa dia ngomong kerja? Karena dia malas. Kenapa dia malas? Dia nggak sekolah. Ujung-ujungnya gitu, muter-muter ya kayak gitu, saudara. Ya, motivasi sikap. Ya, bagaimana sikap kita dengan orang lain? Ada orang bertemu dengan seseorang karena kita sikapnya baik, orang itu bisa terima. Tapi ada orang lain, kita bertemu dengan orang itu yang sama, tapi karena sikapnya nggak bagus, orang itu nggak bisa terima. Jadi orang itu bisa terima sikap kita tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ngerti nggak saudara? Iya kan? Saya ketemu dengan Hairul. Kalau saya cuek-cuek aja, pasti dia nggak suka. Tapi kalau kita respon, pasti dia nggak suka. Mungkin ada orang lain, naon Hairul teh. Misalnya, ya itu tergantung bagaimana sikap kita membawa diri. Nah, saya sebagai gembala sidang, kita harus membawa diri dengan baik.
Gembala sidang, pendeta itu bukan eksekutor. Tapi kita adalah pemulih. Amin. Ada rumah tangga atau sepasang pemuda-pemudi. Orang tuanya datang. Aduh, Bro Nathan, kenapa? Anak saya hamilin orang lain, gimana ini? Mau diberesin? Ya, kita konsul, kita ngobrol. Kapan kamu melakukannya? Di mana kamu melakukannya? Berapa kali kamu melakukannya? Baru sekali, Dia pikir sekali nggak hamil, saudara. Ternyata hamil. Ada orang menikah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak hamil-hamil. Macam mana pula? Nah itu, kenapa seringkali hal itu terjadi? Nah itu, ya motivasi. Yang terakhir, motivasi rohani. Ini tambahan dari saya. Wah ini motivasi rohani bisa dikembangkan kemana-mana. Ya, puji Tuhan. Nah, apa sih motivasi kita mengikuti Yesus? Yang pertama, menjadi penjala manusia. Ya, ada mau jadi penjala manusia? Bawa jiwa datang kepada Yesus? Mau? Bisa enggak? Satu orang bawa satu. Satu orang bawa satu. Ya, di atas sana ada sekitar 50-60 orang. Satu orang bawa satu. Minggu depan, kalau misalnya ada 60 orang, berarti 60 orang. Penuh, saudara. Tapi masalahnya apa? Karena kita tidak mau melakukannya. Coba kita baca, Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku akan mengajar kalian menjala orang. Bukan bawa jala yang besar, tiba-tiba di kerumunan orang banyak kita lempar jala, buas gitu. Apa begitu? Oh bisa dikeprukin orang, saudara. Iya kan? Langsung mereka meninggalkan jalan mereka lalu mengikut Yesus. Ikut Yesus, melu Yesus. Ya, apa semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan? Tergantung. Menjadi penjala Manusia, menolong orang lain untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau dipanggil menjadi murid Tuhan dan melakukan tugasnya untuk membimbing orang lain agar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam lagi. Itu maksudnya menolong orang lain untuk mengenal Yesus. Mungkin saudara ngobrol sama konsumen, ngobrol sama pegawai, ngobrol sama pembantu, kita bisa bawa mereka. Berapa tahun yang lalu ada pembantu yang bekerja di gereja waktu saya tinggal di sini. Puji Tuhan, dia buka hati. Sampai dia pulang ke kampung, dia penulis surat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kaget saya, luar biasa. Ya, pembantu rumah tangga, ikut kita cukup lama, berbulan-bulan. Pulang ke rumah, dia tulis surat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Luar biasa, saudara. Betul enggak? Nah, menjadi penjala manusia atau orang untuk menarik orang berdosa kepada siapa? Kristus. Adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Di dunia ini masih banyak orang yang perlu diperkenalkan kepada Injil keselamatan agar mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata demikian, akulah sebuah jalan. Tidak, akulah jalan. Kalau dia katakan akulah sebuah jalan, berarti ada jalan lain yang bisa ditempuh. Ngerti gak saudara? Yesus tidak berkata akulah sebuah jalan, tapi Yesus berkata akulah jalan. Artinya apa? Hiji-hijina, satu-satunya. Jalan itu bawa kita kepada kebenaran, kebenaran bawa kita kepada hidup. Kata hidup di sini bukan sekedar bernafas, tapi hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Artinya apa? Tujuan saudara dan saya ikut Yesus, percaya Yesus supaya kita ketemu dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Bapa. Ya. Bagaimana Bapa kita yang di sorga? Menurut saudara, baik nggak? Sangat baik. Ya, ada seorang pemudi ikut retreat. Ya, pendetanya terus ngomong tentang Bapak, dia nangis saudara. Bingung saya, kenapa sih kamu nangis terus? Iya, ingat Bapak saya itu kejam. Bapak saya itu otoriter. Bapak saya itu kasar. Lalu saya jelaskan, beda loh ya, Bapakmu itu sama Bapak di sorga beda. Bapak di sorga itu jauh lebih baik. Sangat baik, amin. Satu saat Presiden Soekarno almarhum menghadiri ibadah prenatal di Istora Senayan. Saya lupa lagi tahun berapa itu. Yesus, dia bilang apa? Yesus itu bukan baik saja, tapi Yesus adalah sangat baik. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Wah, luar biasa. Ya, Presiden kita yang pertama. Dia katakan apa? Bukan baik saja, sangat baik. Amin. Kita harus jadikan Yesus, kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa. Dia sangat baik. Amin. Baik gak? Pernah seorang menghadapi masalah, persoalan, terus kita anggap, Tuhan Yesus gak baik nih. Bukan begitu saudara. Namanya hidup itu pasti ada apa? Masalah, ada persoalan, tapi kita jangan anggap Tuhan Yesus gak baik. Betul gak? Yohanes 14 ayat 6 dalam bahasa Indonesia masih gini, Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa ya. Ini ayat luar biasa. Jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya terkesan sekali ayat ini. Sampai saya tulis besar-besar di dinding kamar saya. Setiap kali saya baca, selalu baca ini. Aku jalan kebenaran. Entah kenapa. Puji Tuhan beberapa tahun kemudian Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Betul. Ya, memberitakan Injil bukan berarti Anda harus menjadi penginjil atau menjadi pendeta, tapi Anda harus bisa mengamalkan firman Tuhan kepada banyak orang. Memberitakan Injil atau firman Tuhan tidak hanya melalui mimbar, tapi di jam ini Anda bisa menggunakan media lewat YouTube, webinar, WhatsApp, SMS, dan sebagainya. Ya, sekarang banyak orang-orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Termasuk saudara sepupu kita sudah mulai datang kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka mendengar. Mungkin itu waktunya Tuhan. Ya, gereja tidak bisa berkumpul, ya gereja-gereja merekam khotbah-khotbah mereka terus di-sharekan lewat YouTube. Yang konsumsi itu bukan saja anak-anak Tuhan, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan satu persatu mereka terbuka hatinya. Wah, ternyata lain. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Yesus? Kok Allah punya anak dan sebagainya? Orang mulai penasaran, saudara. Betul enggak? Makanya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu bisa menjelaskan kepada mereka. Ya, oke. Yang kedua, apa sih motivasi kita mengikuti Yesus? Mengajak seluruh keluarga untuk ikut Yesus. Amin. Jadi kalau bapak-bapak ikut Yesus, kita ajak istri kita. Kita ajak siapa lagi? Keluarga kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, ponakan kita, termasuk opung kita. Mungkin ada mertua-mertua yang belum percaya sama Yesus. Itu tugas kita. Jangan kita pikir, ya udahlah, saya udah selamat, ya wis. Gak peduli sama orang lain. Tidak, kita harus ajak seluruh keluarga. Kita akan lihat Kisah Rasul 16. 14-15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya. Wah, luar biasa.
Tidak setiap kali kita memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, orang langsung terbuka. Ada orang yang masih tertutup. Tapi kita baca di sini Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya. Yang mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku yang mendesak sampai kami menerimanya. Wah, luar biasa. Bukan Lydia saja yang dimenangkan, satu keluarga. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul banyak sekali keluarga-keluarga yang dimenangkan bagi Tuhan. Ya, Lydia sekeluarga mengajak seluruh keluarganya ikut Yesus. Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus mau agar seluruh keluarga kita diselamatkan. Contoh lain, kepala penjara. Dan seluruh keluarga juga diselamatkan. Kisah Rasul 16, ayat 19 sampai 34, kepala penjara itu menyuruh bawa sulung, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawabannya apa? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Wah, luar biasa. Saya senang sekali kalau keluarga-keluarga ikut Yesus. Bukan hanya bapak, bukan hanya ibu, seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, semua ikut Yesus. Amin. Kalau terjadi pengangkatan, semua diangkat. Kalau tidak, satu akan tertinggal. Satu diangkat, satu tertinggal. Suami istri tidur bareng sama-sama. Suami diangkat, istrinya enggak. Kenapa? Karena enggak percaya Yesus. Karena mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mana mungkin? Yang kita berharap semua, seluruh keluarga kita diselamatkan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. Perhatikan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga. Kalau penjara itu membawa mereka dan basuh bilu mereka, seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Luar biasa. Berapa tahun yang lalu, keluarga Naibaho, jadi Ucok, ya, Sahat, serta ibu, sama saudara datang ke gereja. Waktu itu di Mayawati. Saya tanya sama ibu almarhum, Ibu Sumantupang. Bu, anak berapa? Anak saya banyak. Boleh Pak Pendeta datang ke rumah? Saya datang saudara, sama istri saya. Ternyata anaknya banyak. Saya waktu kumpul, saya beritakan Injil. Dan puji Tuhan satu persatu. Mereka datang pada Kristus. Ya, luar biasa saudara. Pertama kali yang tahu gereja kita itu Diana kalau nggak salah. Dia kan kerja di, apa sih? Asuransi ya? Kerja di asuransi. Dia suka lewat. Jadi dia turun di jalan apa itu, Suara Kencana, terus lewat gang, keluar, loh ada gereja. Gereja baru, gereja Tabernakel. Oh, luar biasa. Pasang pelangnya kecil loh, segede gini. Waktu itu saya suruh salah satu bapak, ya, almarhum juga, Bapak Amir Mataram, dia bikin tempel di situ. Nah, jadi rupanya pelang itu punya pengaruh, saudara. Ya, pelang itu punya pengaruh. Tadinya nggak ada itu. Sampai saya berkata kepada orang di Departemen Agama, Pak, boleh nggak saya pasang pelang? Dia jawabnya mikir, saudara. Loh, si Bapak kok diam aja sih? Boleh nggak saya pasang pelang? Kecil aja, nggak usah gede-gede. Maksudnya apa? Supaya orang tahu kalau di sini ada gereja. Ya, kami mulai bulan Agustus, November baru dipasang. Ya puji Tuhan. Ya, kakaknya Ucok ya waktu itu, Diana, dia lihat, dia ajak, sampai dia ajak Ita Siregar datang ke situ. Wah, luar biasa. Itu pengalaman kami. Makanya beberapa saat yang lalu saya bilang sama Pak Willy, kita harus bikin pelang. Ya, udah setahun lebih ya di depan tuh. Januari tahun kemarin pas. Itu bikin pelang itu 4 juta kalau nggak salah. Ya, pengaruh saudara.
Kenapa? Beberapa tahun yang lalu pernah kita bikin pelang ditaruh di sebelah. Tiba-tiba ada satu bapak mobilnya monggok. Diberesin di situ. Terus dia lihat, oh ada gereja di sini. Pelangnya waktu itu bentuknya begini. Apa yang terjadi? Orang itu minggunya langsung ke gereja, saudara. Luar biasa ya. Makanya pelang itu sangat penting. Pemberitahuan, amin? Iya kan? Sangat penting, saudara. Itu pengalaman kami. Ya, puji Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Pada jam itu juga kepala penjari membawa mereka dan membasuh mereka juga ia dan kulagain beriman. Ayat 34, lalu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira. Apa? Sangat apa? Bergembira. Kenapa bergembira? Bersukacita. Karena dia mengenal Yesus. Bergembira. Amin. Ya, bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bergembira. Satu keluarga. Ya. Saya senang kali kalau ada satu keluarga dibaptis. Ya. Saya ingat pagi sang ibu dengan dua anaknya dibaptis satu keluarga. Dulu juga ada satu keluarga dibaptis. Senang sekali, saudara. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka tetap setia mengiring pada Tuhan. Ya, kita lihat poin yang ketiga. Hidup harus jadi berkat. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Minta kepada Bapa dalam namaku itu siapa? Ya, banyak orang Kristen lupa berdoa. Kami berdoa demi namamu. Siapa itu namamu? Mesti jelas, saudara. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu kasih ilustrasi. Kalau kita berdoa demi menggunakan nama Tuhan Yesus seperti orang bikin surat. Surat itu harus ada tanda tangan. Kalau yang mengeluarkan sebuah instansi, pemerintah, swasta, sekolah atau gereja, tidak cukup tanda tangan. Harus ada apa? Ada apa? Stempel. Nah itu. Berdoa di dalam nama Yesus itu stempel. Itu prinsip. Gak boleh tidak. Masih banyak anak-anak muda kalau berdoa begitu. Kami berdoa di gak berdoa demi nama, saudara-saudara mari berikan tepuk tangan. Langsung berikan tepuk tangan. Apa itu maksudnya? Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ngerti ya? Bukan kamu milik aku, tapi akulah yang milik kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Apa itu buah? Hidup kita harus jadi berkat. Buah apa yang Tuhan mau? Kita lihat yang pertama. Buah pertobatan. Matius pasal 3, 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah diapain? Diapain? Ditebang, dibuang ke dalam api. Ya, Tuhan Yesus pernah kasih ilustrasi. Ada satu pohon. Pohon itu udah lama ditanam. Tapi gak berbuah. Udah, tebang aja. Kasih kesempatan. Apa yang terjadi? Kalau saya nanam, ya ini pengalaman saya ya, kalau nanam tanaman yang nggak berbuah, ganti medianya. Mungkin medianya terlalu sempit, ganti media yang lebih besar. Ya, ganti tanahnya, kasih pupuk, kasih pupuk. Siapa tahu dia berbuah. Ya, beberapa saat yang lalu saya suka lihat di YouTube bagaimana supaya bisa berbuah dan sebagainya. Ternyata dikasih garam Inggris sama vitsin. Garam Inggrisnya beli sama itu Pak Joko.
Promosi sedikit ya. Betul saudara. Itu pohon calincing yang ada di rumah sampai sekarang nggak pernah berhenti berbuah terus. Ya. Bahkan di seberang sana dulu ada pohon yang besar, ya, dari Israel. Sayang akhirnya dia tebang, karena dia bangun rumah. Saya juga begitu, sudah bertahun-tahun nggak berbuah. Saya coba saudara, ya, saya ambil ember, saya ambil garam Inggris, berapa sendok, dicampur sama vetsin, dikasih air, diseborkan. Saya tunggu. Udah mulai berbuah. Ya, dijual. Mau dibangun. Amblas saudara. Tinggal kenangan. Terus ada pegawai saya, itu tukang AC. Oh bener ya, bener cek si Om. Kenapa? Ya, si Om kan lihat, ya itu pernah belajar dari saya. Gampang, kasih aja garam Inggris, kasih aja vetsin. Dia nanam apa itu nggak berbuah-berbuah, sekarang mulai berbuah saudara. Ya, kalau saudara minum garam Inggris, muncul saudara. Gantinya garam Inggris apa? Dulkolak. Tahu kan Dulkolak? Itu ada satu toko apa ya? Toko obat apa sih yang di situ? Kobra ya. Waktu dia sekolah, dia bagiin coklat. Itu Dulkolak ke teman-temannya di sekolah. Ambil jadi, besoknya nggak pada sekolah semua saudara. Ngapain? Ngurus semua. Diare saudara. Dulkolak tuh bentuknya kayak coklat. Teman-teman, nih coklat nih. Pulang besoknya ngurus kebun. Kacau tuh. Nah ini buah pertobatan. Kita harus bertobat. Amin. Kita jadi orang Kristen harus bertobat. Mungkin setelah kita jadi orang Kristen kita pernah jatuh dalam dosa. Kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan. Ya. Kita lihat buah apa yang Tuhan mau. Buah roh. Itu pasti. Galatia pasal 5, 22, 23. Tapi buah roh ialah kasih. Kenapa ditempatkan di urutan pertama? Kasih. Karena kasih ini bisa diaplikasikan kemana-mana. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengasihi dirinya sendiri, termasuk mengasihi siapa? M-U-S-U-H. Musuh. Anda punya musuh? Anda punya musuh? Enggak ada ya. Pernah enggak saudara dimusuhin sama orang? Pernah enggak? Pernah dimusuhin? Apa kita musuhin juga? Bagaimana caranya membunuh musuh? Tembak. Kalau kita membunuh musuh dengan luar biasa saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran itu berasal dari kata sabar. Ya, sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Sabar menunggu. Nah, ada orang namanya sabar, SM Situmorang. Sabar menunggu Situmorang. Ada tuh pengacara. Ya, Pak Gesang tahu ya. SM Situmorang. Apa itu SM? Sabar menunggu. Oh, saya tanya sama istrinya. Apa betul suami kau itu sabar? Betul Pak. Sabar menunggu. Luar biasa ya. Ya, ada orang namanya good man. Good man itu apa? Orang baik. Hot man. Manusia panas. Manusia terpanas di dunia. Hot man. Siapa belakangnya? Hot man, Paris, Utopia. Oh, itu orang terpanas di dunia. Kesabaran, kemurahan berasal dari kata murah. Oh, orang yang tadinya pelit, sekaker, holit, apa lagi? Pedit, berubah jadi apa? Murah hati. Kemurahan, kebaikan berasal dari kata baik. Kesetiaan, setia. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal itu. Kasuda samuba selemua. Singkatannya begitu. Kasuda samuba selemua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada berapa buah? 9. Satu buah rasanya 9 cita rasa. Wah, luar biasa. Buah apa? Buah roh. Buah apa yang tidak pernah busuk? Buah roh. 9. Angka 9 itu angka ajaib. Betul? Angka ajaib. 9 kali 1 berapa? 9 kali 2? 18. 1 tambah 8? 9 kali 3? 27. 2 tambah 7? 9 kali 4? 36. 3 tambah 6? 9 kali 5? 45. 4 tambah 5? 9 kali 6? 54. 5 tambah 4? 9 kali 7? 63. 6 tambah 3? 9 kali 8? 72. 7 tambah 2? 9 kali 9? 81. 8 tambah 1? 9 kali 10? 90. 9 tambah 0? 9. Wow, luar biasa ya. Angka 9. Ya, waktu kami bangun gereja di bawah, ada seorang ibu. Ibu Helen almarhum. Bu Nathan, apa tante? Bu Nathan mau beli bolam lampu-lampu berapa? 5, 7, 9. 9. Langsung saya jawab 9. Bukan 5, bukan 7, tapi 9. Apa itu? Ada 9 buah roh. 9 karunia-karunia dan sebagainya. Oh, 9. Ternyata angka 9 itu angka ajaib. Siapa di sini yang punya saudara 9? Kakak beradik. Ada enggak? Halo? Halo? Oh, ada ya? Ibu Ani ya? Berapa? Ibu 9 sekeluarga. Ibu nomor berapa sekarang? 7. 9 saudara. Itu angka ajaib. Kasih tahu orang di rumah sana, ya. Selain Ibu Ani ada nggak yang lain 9? Ada? Oh, Pak Sinaga, betul 9. Bapak sekeluarga 9, kakak beradik. Bapak nomor berapa? Oh, masih ada dedeknya lagi ya. Luar biasa. Wah, bangga ya punya anak 9 ya. Pak Sinaga, tadi ada yang angkat tangan. Ibu siapa itu? Justina ya? 9 juga. Ibu nomor berapa? Nomor 3. Oh, masih punya dedek, banyak sekali dua ya. 6 ya, 9. Hidup semua? Tuh, 9 saudara. 9, 9, 9. Terus apa lagi? Baru ada 3 orang di sini. Ada yang lain? Bangga saudara punya saudara 9. Oh, di belakang sana ada juga ya? Siapa itu? Aduh, siapa ya? Enggak kelihatan itu. Oh, Tambunan. Sosdien Tambunan, 9 juga. 9. Kau nomor berapa itu? 8. Masih punya adik lagi 1. Oh, 9 ya. Wah, luar biasa. Ya, Pak Sinaga, Pak Tambunan, Bapak Bu Marpaung, terus apa lagi tadi? Hah? Oh, di atas ya, Ibu Ani. Apa lagi? Yang 9? Oh, lebih hebat lagi kalau 12. Ya tuh, ada keluarga Pardede itu saudara 12, bikin ke-11-an. Semua anaknya jadi pemain sepak bola. Pernah dengar? 12 saudara. Saya pernah khotbah di satu gereja, di gereja Gerakan Pentakosta. Ada di sini ibu-ibu yang punya anak lebih dari 12. Ada, siapa? Saya, berapa anaknya? 15. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, oke, kita lanjut ya. Yang keempat. Hidup menyenangkan Kristus. Kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai 28. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi. Nah, kita ketemukan lagi kata buah. Tuhan mau supaya kita berbuah.
Hidup kita jadi berkat. Seneng ya kalau kita nanam sesuatu, berbuah, panen gitu ya. Punya buah apa? Sukun. Tahu nggak sukun? Bentuknya bulat-bulat. Ya, kita seringkali dapat kiriman-kiriman, ada singkong. Ya, singkong itu macam-macam ya. Ada orang kirim singkong, singkongnya keras, nggak mempur. Tapi Ibu Ani kirim, Ibu Ani ya, bagus tuh singkongnya. Ya, saya suka singkong. Dibikin apa? Singkong Thailand. Pakai apa? Pakai santan, saudara. Pakai itu aja. Luar biasa. Ya, kemarin saya pergi ke Superindo. Ternyata di Superindo ada yang jual cipluan. Cipluan. Bentuknya bulat-bulat. Golden berry, benar, golden berry. Kalau bahasa daerah sini cecenet. Cecenet. Itu asem-asem, bentuknya bulat-bulat. Aneh juga ya. Padahal yang saya tahu itu kalau dulu itu di Jawa Timur buat mainan, buat lempar-lempar gitu. Tapi di Superindo dijual, saudara. Pernah lihat nggak, Bu? Pernah lihat ya? Cipluan. Pernah nggak? Bulat-bulat tuh. Modelnya kayak lencak tapi lebih besar. Nah, Ibu Gembala kan bikin salad, campurkan situ. Si Ruki makan itu nyeri betong dia langsung. Wah, asem saudara. Nah, perhatikan di sini. Tapi jika aku harus hidup di dunia, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Ya, puji Tuhan. Artinya selama masih hidup, kita harus apa? Menyenangkan Kristus. Iya kan? Selama hidup kita harus menyenangkan Kristus. Hidup kita harus jadi berkat. Baik, kita lihat yang terakhir. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Kita baca Matius 22, ayat 36 sampai 40. Mengasihi Tuhan dan sesama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau saudara baca dalam terjemahan lama, sebulat-bulat hati, sebulat. Bulat. Apa bedanya bulat dengan bundar? Bola itu bulat. Kelereng itu, donat itu bundar. Bukan bulat. Bulat tuh ungkul gitu loh ya. Bola itu bulat. Kelereng itu bulat. Onde-onde itu bulat. Ya, kalau apa? Donat itu bundar. Ya, perhatikan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Orang gila bisa mengasihi Tuhan? Wong gendeng bisa mengasihi Tuhan? Bisa enggak? Tidak, perhatikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Akal, pakai otak. Mengasihi Tuhan harus pakai otak, saudara. Betul enggak? Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah semua manusia seperti dunia. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri, dan termasuk mengasihi musuh. Itu berasal dari 10 command, 4 untuk Allah, 6 untuk manusia. Ya kan? Luar biasa. Kita harus belajar. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya. Sesama itu siapa? Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, kakak, adik, ponakan, mertua, opung, dan sebagainya. Kita juga harus mengasihi diri sendiri dengan menjaga kesehatan tubuh, menghindari resiko yang membahayakan tubuh. Menjauhi kebiasaan buruk misalnya dengan apa? Merokok, minuman keras, ganja, narkoba, minuman soft drink dan sebagainya yang bisa membuat
kita kena liver, kena ginjal, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Nah, kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita tidak hormat sama orang tua. Kalau kita mengasihi sama manusia, tidak mungkin kita membunuh. Kalau kita mengasihi sama manusia, tidak mungkin kita berzina atau mencuri atau mengucapkan saksi dusta atau ingin istri orang lain, suami orang, termasuk hamba-hambanya dan hartanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita menyanyikan satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Ada penyerahan anak, tolong disiapkan. Pasangan yang pertama, anaknya Jori Nadia. Ada dua pasang, yang pertama Bapak Jori dengan Ibu Yeni Agustina Manik. Ya, kalau bisa Hairul geser dulu ke sana. Ya, silakan berdepan. Terus satu lagi Ibu Metrianti dengan Bapak Budiman Tambunan di sebelah sana. Ya, silakan ke depan. Mengikut Yesus keputusanku. Mana pasangan yang satu lagi? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, di depan, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan. Di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri, walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku.
Mari kita berdoa. Tutup mata. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang kepada Tuhan, kami serahkan sepasang suami istri, bawa anaknya kepada Tuhan. Ini anak yang pertama. Kami berdoa untuk Bapak Jori Nadiat. Kami serahkan dalam tamu, dia sebagai ayah, bagi anak dia sebagai suami, bagi istri, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepadanya, supaya dia boleh maju terus mengiring pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Agustina Manik, kami serahkan dalam tamu. Dia menjadi ibu bagi anaknya, dia menjadi istri bagi suami. Berikan kesabaran, berikan kekuatan, bila suami istri boleh maju terus mengiring pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan anugerah, limpahkan berkat-Mu pada anak keluarga ini. Bahkan kami berdoa untuk anak Loidra Grisela Manik, kami serahkan dalam tamu. Ada malaikat-malaikat di sorga yang selalu menjaga, melindungi anak ini. Hindarkan dari sakit penyakit, hindarkan dari gangguan roh jahat. Biarlah anak ini boleh jadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang takut dengan Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini, cukupi kehidupan sehari-hari. Kami yakin percaya, jika mereka berharap bersandar pada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami serahkan anak ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikutnya kami berdoa untuk pasangan Bapak Budiman. Bapak Budiman, kami serahkan dalam tamu. Berikan anugerah, kekuatan, kesehatan. Berikan semangat dan sukacita agar menjadi kepala keluarga yang baik. Dia menjadi ayah bagi anak-anaknya, menjadi suami bagi istri. Berikan kerukunan, kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, setia berumah tangga, setia mengiring pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Ibu Metriati Napitu, dia sebagai ibu bagi anak, dia sebagai istri bagi suami. Tuhan berikan anugerah, kekuatan, kesehatan padanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bila mereka boleh terus maju dalam mengiring pada Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk anak Rebecca Uli Theodora Tambunan. Kami serahkan dalam tamu. Ada malaikat-malaikat di surga yang selalu menjaga, melindungi anak ini. Hindarkan dari sakit penyakit, dan biarlah menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan, taat pada orang tua, taat juga kepada Tuhan. Dan bila keluarga ini boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengiring pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oke, petugas perjamuan silakan ke depan. Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Petugas perjamuan ke depan. Kami sebentar juga akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan hidup kami masing-masing, supaya roti dan anggur yang sebentar akan kami bagikan boleh menjadi berkat yang datang dengan sakit penyakit, kojama yang menghadapi masalah persoalan. Bila Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Kami pulang dengan sukacita. Kami rindu supaya keluarga-keluarga, seluruh keluarga boleh mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku
depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingat, ku tak ingat. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, ku tak ingat, ku tak Di belakang, salib di depan, ku jadi belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Mari kita beri sama-sama. Ku tak ingat, Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat. ku tak ingat. Angkat hostim. Mari siapkan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ambil tema mengikuti Yesus keputusanku. Kami rindu supaya kami mau belajar untuk ajak anggota keluarga kami. Ikut Yesus, bukan saja sekadar ikut, tapi kami boleh berbuah. Jadi berkat menyenangkan Tuhan. Boleh mengasihi sesama, termasuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Mungkin kami datang sebagai masalah persoalan bila Tuhan sendiri akan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Bahkan berjam kudus Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya.
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan agar bukankah roti atau hostia yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kepada Tuhan. Cawannya adalah darah Kristus yang ditumpahkan demi keselamatan saudara saya. Setiap kali kita makan dan minum, berjamun kudus kita ingat pengorbanan Kristus yang agung dan mulia itu. Firman Tuhan katakan demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Lalu kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ucapkan selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas suatu kesempatan yang baik yang Kau izinkan untuk setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini bisa menikmati Tuhan berkat-Mu, berkat firman-Mu yang terus menguatkan kami, membukakan cara pandang baru kami, memberikan kami motivasi yang baik Tuhan. Mungkin kami memiliki cara pandang yang salah, mungkin kami memiliki motivasi yang kurang benar. Engkau terus perbaiki Tuhan, Roh Kudus mengarahkan kami untuk kami memiliki motivasi yang baik sehingga kami bisa berprestasi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan banyak Tuhan orang diselamatkan melalui hidup terang dan garam kami ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan jiwa-Mu ya Tuhan. Kau sudah berkorban Tuhan untuk kami. Pengorbanan-Mu tidak bisa kami balas Tuhan. Kau terus mengingatkan kami Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela Tuhan berkorban untuk kami, menyelamatkan kami. Bukan hanya saja menyelamatkan Tuhan, tapi kami akan diberikan
mahkota kehidupan dan kehidupan yang kekal Tuhan. Kami pegang itu Tuhan, untuk kami terus hidup kudus, hidup suci, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Banyak orang akan melihat Tuhan, di mana kehidupan Kristus ada dalam setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Pakai Tuhan kami Tuhan, siapapun Tuhan, baik orang tua, anak, siapapun Tuhan, Tuhan akan pakai dengan cara-cara yang luar biasa, yang bukan cara pandang manusia Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, kami tidak tahu kondisi keadaan apapun. Kami mau serahkan semuanya Tuhan. Yang memiliki masalah, kami tetap fokus, tetap pandang, tetap pegang, tetap andalkan Tuhan. Karena akar kami, fokus kami hanya Engkau Tuhan, jalan satu-satunya Tuhan. Tuhan akan bukakan setiap cara Tuhan, dengan caranya Tuhan. Yang memiliki sakit penyakit Tuhan, kami mau serahkan semuanya Tuhan. Mari setiap jemaat pegang di mana kondisi yang kamu sakit Tuhan. Ataupun kamu akan doakan setiap siapapun, mungkin keluargamu atau teman dekatmu yang saat ini sakit. Doakan, katakan percaya Tuhan. Katakan saja percaya, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan. Karena kita hanya perlu iman, percaya saja. Percaya saja, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, Tuhan berikan semangat yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan, Engkau akan membuka jalan, Engkau akan memberikan semangat. Karena dengan semangat Tuhan, kami akan terus melewati setiap hari-hari. Dengan Engkau selalu baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan tidak baik Tuhan. Si jahat iblis selalu menarik kami untuk kami menjauh dari Engkau Tuhan. Tapi kami punya Roh Kudus yang terus Tuhan menguatkan kami. Mari setiap jemaat terus bersemangat. Luangkan waktu intim dengan Tuhan. Luangkan waktu intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Doakan setiap keluarga untuk terus pandang Tuhan. Pandang Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat di sini Tuhan akan terus bertumbuh kuat, memiliki akar yang kuat, memiliki motivasi yang baik, dan kami yakin percaya Tuhan, banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan percaya oleh karena kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Mereka memberikan terang, mereka akan memberikan garam dan menanyakan bahwa siapa itu Kristus, siapa itu Yesus. Oleh karena kehidupan kami Tuhan, kami tidak perlu dengan cara menginjili, tapi kami yakin percaya Tuhan banyak cara dengan saat ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Thank you Jesus untuk firman-Mu, untuk kesempatan yang luar biasa ini. Terus Tuhan tanamkan setiap jemaat untuk terus mengandalkan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih untuk firman Tuhan, berkati Bapak Gembala, seluruh keluarga Tuhan, seluruh jemaat, baik yang saat ini juga mengikuti secara online. Kami akan percaya Tuhan, kesembuhan, kesegaran sudah diterima, sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sepakat Tuhan, jemaat juga pagi hari kami doakan kota kami doakan negara kami, dari jajaran tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan buat mereka. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil semua daripada Tuhan, untuk memberkati kota ini dan memberkati negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kami memberikan dengan sukacita, karena kami yakin percaya setiap apapun yang kami tabur, kami akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang sudah dikuatkan, diberikan motivasi yang baik. Mari sama-sama katakan amin. Oke, berikan